Halo Sucer, apa kabar kalian semua? Sudah hampir 1 tahun gue gak pernah upload film lagi dikarenakan masih ada beberapa project yang harus gue selesaikan. Nah, sekarang gue kembali dan kemungkinan tidak akan menghilang lagi seperti sebelumnya. Di sini gue sudah riset beberapa film dan gue menemukan salah satu film nih yang bertemakan zombie lagi. Nah, film ini sendiri berjudul Werewolf Apocalypse yang dirilis pada 10 Februari tahun 2022. Yang menariknya, ternyata film ini sequel dari film Werewolf Road of the Dead yang dirilis pada tahun 2015 yang lalu. Sedikit fun fact, jangan menonton film ini jika kalian sedang menikmati makanan, karena kemungkinan besar akan membuat kalian merasa mual. Tanpa berlama-lama lagi, mari masuk ke dalam alur ceritanya. And boom! Film dibuka dengan suara tembakan dan kita diperlihatkan seorang hibrida zombie yang sedang menyerang seorang laki-laki. Hibrida tersebut bernama Brooke. Brooke tiba-tiba menggigit Grace yang berusaha menghentikan dirinya supaya bisa lebih tenang. Karena terasa sangat mengancam, Grace menyuruh Maxi untuk menembak Brooke. Namun, seorang pria bernama Barry berusaha menenangkan Brooke dengan kapsul yang berisi cairan darah. Brooke langsung mengambil kapsul tersebut dan meminumnya. Kesadarannya mulai pulih, namun terlihat Grace yang sudah sangat marah karena terkena gigitan dari Brooke. Dirinya pun menembak menggunakan panah besi tepat di telapak tangan Barry. Lalu Grace dan Maxi memutuskan untuk pergi. Sen berpindah ke sebuah rumah kecil, kita diperkenalkan dengan seorang pria bernama Rhys. Nah, Rhys ini adalah seorang prajurit berpangkat kopral. Terlihat jika dirinya bersiap-siap untuk keluar. Yang menariknya, ternyata pemandangan di sekitar rumah Rhys banyak sekali zombie yang ingin mencoba masuk ke dalam rumah. Dan pemandangan unik, zombie-zombie tersebut dimanfaatkan Rhys untuk memudahkan pekerjaan. Tidak lama, Rhys pun meninggalkan tempat tinggalnya menggunakan mobil yang telah dimodifikasi sedemikian rupa. Sampailah Rhys pada sebuah padang rumput dan bersiap-siap dengan senjatanya. Ternyata Rhys mengincar seorang yang akan datang menggunakan sepeda motor. Dirinya pun menembak motor tersebut dan berhasil menjatuhkan pria yang telah diincar. Rhys pun membawa pria tersebut ke sebuah tempat untuk diserahkan. Sedikit informasi, tempat ini adalah lab yang digunakan untuk meneliti dan mencari obat penawar untuk orang-orang yang sudah terinfeksi virus zombie. Kembali, Rhys ditugaskan untuk mencari seorang hibrida yang diminta oleh Baker, peneliti lab tersebut. Karena di sini Rhys adalah seorang prajurit pemburu para zombie, mau tak mau dia harus menuruti setiap perkataan mereka. Di sisi lain, terlihat Grace mulai bereaksi karena terkena virus gigitan dari Brooke. Dengan cepat, Maxi memberikan kapsul yang berisi darah untuk menenangkan Grace. Tiba-tiba mereka ditembaki dan ternyata orang yang menembak adalah Rhys untuk menangkap Grace. Tidak tinggal diam, Grace berusaha melawan Rhys, namun hal tersebut tidak berhasil. Grace pun dibawa Rhys ke mobil. Sen berpindah ke sebuah lab, terlihat Baker menyetrum seorang wanita dan mulai mengambil darah dari wanita tersebut untuk diekstrak menjadi sebuah obat penenang sementara dari virus yang berbentuk kapsul. Ternyata Baker juga telah terinfeksi virus dan kolonel atau kepala lab tersebut juga telah terinfeksi virus yang sama. Maka dari itu mereka harus menugaskan Rhys agar mereka bisa tetap hidup walaupun sebenarnya Rhys tidak mengetahui mereka telah terinfeksi. Tidak membutuhkan waktu yang lama, Rhys kembali sampai ke lab. Sempat Grace kembali mengamuk, namun Rhys kembali memberikan kapsul berisi darah untuk menenangkannya. Lalu Rhys kembali ditugaskan untuk mengantarkan Tong ke sebuah tempat. Dalam perjalanan, mobil Rhys kehabisan gas di mana sumber gasnya berasal dari zombie yang dimanfaatkan melalui nafas. Ia pun harus mencari zombie yang baru untuk mendapatkan gas tersebut. Terlihat jika Maxi memanfaatkan momen tersebut untuk menumpang mobil Rhys dari bak belakang. Dan tibalah Rhys di sebuah tempat untuk memberikan Tong kiriman dari lab milik kolonel.
Waktu menjelang malam, Rhys kembali ke rumahnya tanpa mengetahui Maxi ikut bersamanya. Listrik pun mati dan Rhys mencoba keluar untuk menghidupkan kembali. Tiba-tiba Maxi menembak Rhys menggunakan peluru tumpul. Waktu berjalan begitu cepat dan tibalah pagi hari. Rhys perlahan-lahan mulai sadar dan terlihat tangannya terikat tali karena disekap oleh Maxi. Di sini Maxi hanya ingin meminta Rhys untuk menyelamatkan Grace yang telah disekap di lab Baker. Mereka mulai berjalan dan masuk ke mobil untuk pergi ke lab milik Baker. Dengan keadaan Rhys menjadi tawanan. Terlihat jika Rhys meminum kapsul obat berwarna kuning yang digunakan dirinya agar bisa bertahan hidup dari virus zombie yang sedang mewabah. Karena mobil Rhys sudah termodifikasi dengan sangat bagus, ia pun menarik tuas rahasia yang membuat Maxi terlempar dari mobil. Dengan cepat Rhys menembak senjata tumpul untuk melumpuhkan Maxi. Keadaan menjadi terbalik di mana Maxi menjadi tawanan Rhys dan akan diserahkan ke lab milik Kolonel. Sesampainya di lab, Rhys menyampaikan bahwa Maxi adalah saudara Grace. Mereka pun mulai menarik Maxi dari mobil dan mengatakan kepada Rhys bahwa Maxi akan berakhir di tong juga. Mendengar hal tersebut, Rhys pun naik darah dan menanyakan ke Kolonel apa maksudnya. Namun Kolonel menyuruhnya untuk masuk ke mobil dan mengusir Rhys dari tempat tersebut. Rhys pun tidak terima karena niat Kolonel mulai diketahui oleh Rhys. Dirinya mengambil senapan dengan peluru tumpul untuk melumpuhkan prajurit dan juga Kolonel. Rhys dan Maxi kabur dari tempat tersebut. Terjadilah aksi kejar-kejaran antara mobil Kolonel dan Rhys. Sampai pada akhirnya mobil Rhys ditembaki, namun Maxi berhasil kabur menggunakan tuas pelempar. Rhys yang ditangkap lalu diikat pada sebuah pohon untuk disiksa oleh Kolonel karena sudah berani berkhianat. Dan para zombie yang berada di sekitar tempat tersebut akan memangsa Rhys secara perlahan-lahan jika dirinya tidak bisa melepaskan. Rhys pun mencoba untuk bertahan dengan mengangkat kedua kakinya ke atas. Namun hal tersebut tidak mampu ia lakukan terus-menerus. Tiba-tiba para zombie yang ingin memangsa Rhys tidak bergerak sama sekali. Nah, hal tersebut bisa terjadi karena para zombie ini dikendalikan oleh Brooke. Ternyata kemampuan Brooke sebagai hibrida sangatlah unik. Dirinya bisa masuk ke dalam pikiran zombie dan mengendalikannya. Scene berpindah ke sebuah ruangan, terlihat Barry sangat marah kepada Rhys karena telah menyerahkan Grace ke lab milik Kolonel. Yang ternyata Grace adalah partner mereka walaupun sempat kabur bersama Maxi sebelumnya. Namun beruntung Maxi menceritakan bahwa Rhys menyelamatkan dirinya pada saat ingin dimasukkan ke dalam lab. Rhys pun mengatakan jika dirinya akan menjadi teman dari mereka. Mereka pun mulai bergerak ke tempat penyimpanan tong dan mengawasi setiap sudut tempat tersebut. Rhys meminta dirinya untuk dilepaskan dari ikatan, namun lagi-lagi dirinya batuk karena belum meminum obat antivirus dan sebenarnya Rhys tidak mengetahui sama sekali kandungan dari obat tersebut. Operasi pun mulai dijalankan dengan cara para zombie dikendalikan oleh Brooke. Setelah masuk ke ruangan, terlihat jika obat-obatan yang diproduksi sama dengan yang diminum Rhys setiap harinya. Ternyata ada fakta yang mengejutkan di mana Rhys tidak tahu sebelumnya bahwa obat yang diproduksi terbuat dari tubuh manusia normal yang digiling menjadi bubuk dan dimasukkan ke dalam kapsul berwarna kuning. Mendengar hal tersebut membuat Rhys benar-benar merasa seakan tidak percaya obat yang selama ini dia minum ternyata terbuat dari tubuh manusia normal. Dirinya mengambil pistol langsung menembak dokter yang membuat pil tersebut. Rhys pun ingin ikut untuk menyerang lab milik Kolonel dan menghabisi Kolonel karena dirinya tidak mau hal ini terus berlanjut. Scene berpindah ke lab Kolonel, terlihat jika Rhys dan kawan-kawan telah sampai pada lab tersebut. Mereka berpura-pura ingin menyerahkan Brooke, yaitu hibrida yang telah dicari oleh Baker dan Kolonel selama ini. Setelah para prajurit membuka gerbang lab, Brooke mulai mengendalikan para zombie untuk membuat kekacauan. Mereka mulai memasuki ruangan lab dan Maxi ditugaskan membajak ruang kontrol agar memudahkan Rhys dan kawan-kawan masuk ke dalam ruangan tersebut. Kolonel dan Baker mulai menyusun rencana untuk melawan Rhys dan kawan-kawan. Brooke masuk ke dalam pikiran Grace dan melihat jika Grace masih hidup. Mereka mulai masuk lagi ke ruangan yang lebih jauh untuk menyelamatkan Grace. Namun ruangan terkunci saat Brooke mulai masuk. Dan tiba-tiba muncul zombie robot yang dikendalikan Baker dari jauh untuk melawan Brooke. Di sisi lain, Kolonel telah menyekap Maxi yang membuat Rhys dan Barry harus menjatuhkan senjata sesuai perintah Kolonel. Kolonel juga menembak Barry tepat di bagian perutnya. Tidak tinggal diam, Rhys mencoba untuk melawan Kolonel namun belum berhasil.
Di sisi lain, tangan Baker kembali kambuh. Ternyata Grace mampu mengendalikan tangan Baker dan mengendalikan para zombie di ruangan tersebut. Namun Baker masih mampu mengambil tongkat listrik yang membuat Grace kembali pingsan. Pertarungan Brooke dan robot zombie terjadi. Namun beruntung Brooke berhasil mengalahkannya dengan mencabut aliran listrik untuk disetrumkan ke robot zombie. Karena lampu mati membuat keadaan menjadi gelap dan Maxi berhasil menembak Colonel tepat di kepalanya. Mereka pun masuk ke ruangan Brooke, namun Brooke sudah tidak bisa mengendalikan diri dan mereka harus segera mengambil darah untuk diberikan kepada Brooke. Tidak disangka, Brooke menggigit Barry dan Maxi segera memberikan darah untuk menenangkan Brooke. Setelah tenang, tampak Brooke sangat menyesal. Mereka pun bergegas, namun Baker lebih dulu keluar dari ruangan dengan membawa Grace. Ternyata ruangan tersebut juga telah dipasang granat dan akan dihancurkan dalam 30 detik. Brooke pun memasangkan gas supaya bisa menaikkan Reese dan Maxi keluar. Sementara Brooke dan Barry berkorban untuk mereka. Di sisi lain, Baker telah sampai di tempat Reese membawa Grace di mana dirinya ingin mengambil darah milik Grace agar bisa menjadi hibrida sepenuhnya. Hey, you cannula and you stick it up my nose. Dengan cepat, Reese dan Maxi menggunakan motor untuk menyusul Baker. Tidak lama, Reese dan Maxi pun sampai dan melihat Grace sudah tidak berdaya. Karena sudah menjadi hibrida, Baker sangatlah kuat dan tidak bisa dikalahkan oleh Reese. Reese. A good delivery boy. Lord, I can smell Reese. Saat Baker ingin menghancurkan kepala Reese, tiba-tiba Grace menusuk dada Baker dari belakang dan menghabisinya. Akhirnya Grace dan Maxi kembali bertemu setelah sekian lama terpisahkan. Terlihat jika Reese batuk kembali dan tubuhnya mulai tidak stabil. Saat ingin bunuh diri, Grace menggagalkan dan Maxi memberikan obat agar Reese tetap bertahan dan hidup. You take him. You're gonna help us. Di sisi lain, ternyata Barry dan Brooke masih selamat dalam ledakan yang telah terjadi. Tamat. Jadi gimana menurut kalian untuk film yang satu ini, terutama untuk penyuka genre perzombian? Kalau menurut gua, dari awal film ini sudah sangat menarik karena sutradara dari film ini bisa menggabungkan antara film Mad Max dan Dawn of the Dead dalam satu film. Plot yang sangat sederhana tanpa banyak basa-basi, di mana aksinya berjalan layaknya film Mad Max. Karena aksi-aksi dalam film ini non-stop dan terus berjalan di setiap scene-nya. Menurut gua film ini harus sangat diapresiasi dari mulai visual yang tinggi, konsep terarah dengan baik, dan satu hal lagi, film ini pantas menjadi salah satu film zombie terbaik di tahun ini menurut gua. Mungkin itu saja dari gua. Jangan lupa like, comment, dan pastinya subscribe. See you di next video. Bye.